Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini, dan saya selalu doakan semoga kalian semua yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, insya Allah di video kali ini kita akan membicarakan masalah tata cara ziarah kubur dan adab-adab ketika kita ziarah kubur. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ziarah kubur hukumnya sunnah, dan hikmah dari ziarah kubur yaitu mengingatkan kita akan kematian dan mengingatkan kita akan hari akhirat, bahwa kita juga tidak akan hidup selamanya di dunia. Tentunya suatu saat nanti kita akan sampai kepada apa yang telah dirasakan oleh ahli kubur, yaitu kematian. Dan yang kedua, kita ziarah kubur akan mendoakan kepada ahli kubur supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari jangan sampai melakukan kesyirikan di dalam ziarah kubur seperti yang telah dilakukan oleh jahiliyah dahulu, yaitu ketika ziarah kubur bukannya mendoakan kepada ahli kubur agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ini malah meminta-minta kepada ahli kubur. Itu yang dihukumi syirik kalau ziarah kuburnya seperti itu. Kita ziarah kubur akan mendoakan kepada ahli kubur yang kita ziarahi. Dan yang pertama, kita berwudu dulu, karena ketika kita ziarah nanti tentunya akan membaca Al-Quran. Walaupun umpamanya tidak sambil memegang mushaf, umpamanya dihafal bacaan Al-Qur'annya, itu juga disunnahkan kita mempunyai wudhu. Apalagi kalau kita membaca Al-Qur'annya memakai mushaf, itu wajib kita mempunyai wudhu. Dan setelah kita sampai ke pintu area pakuburan, maka disunnahkan di sana kita membaca salam untuk seluruh ahli kubur dengan lafaz salam, assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salafun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Lalu kita masuk pakai sendal, tidak apa-apa, itu tidak dimakruhkan, silakan memakai sendal. Namun ketika kita mau menuju ke kuburan yang akan kita ziarahi, tentunya kita melewati kuburan yang lain, maka di situ perhatikan adabnya. Jangan sampai kita melangkahi kuburan, dan apalagi kalau kita sampai menginjak kuburan, itu sangat dilarang. Terkecuali dalam keadaan madorot, umpamanya pakuburan di sana sudah terlalu padat sehingga menyulitkan kita untuk sampai kepada kuburan yang akan kita ziarahi, kecuali dengan melangkahi kuburan, maka itu diperbolehkan kalau memang tidak ada jalan lain kecuali dengan cara seperti itu diperbolehkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu sesampainya kita ke kuburan yang kita maksud ziarahi, maka di sana disunnahkan juga kita membaca salam yang khusus. Tadi kita telah membaca salam untuk umum seluruh ahli kubur.
Dan ketika kita sampai kepada kuburan yang hendak kita ziarahi, maka di sana disunahkan kita membaca salam yang khusus kepada ahli kubur yang mau kita ziarahi. Umpamanya seperti kita mau menziarahi kuburan bapak kita atau ibu kita, maka di sana kita disunahkan membaca salam untuk mereka secara khusus. Dan setelah kita membaca salam, lalu duduk menghadap kiblat, dan kita mulai menghadiahkan bacaan Fatihah untuk ahli kubur yang kita ziarahi. Contoh seperti begini: ila ruhi khususon ahli kubur abi, lalu kita sebutkan namanya, lalu kita membaca Al-Fatihah dan bacakan surah Al-Fatihah. Setelah itu, setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, lalu kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Setelah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, lalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Falaq 1 kali, dan dilanjutkan dengan membaca surah An-Nas 1 kali. Setelah selesai surah An-Nas, lalu kita membacakan ayat kursi. Dan setelah kita membacakan ayat kursi, dilanjutkan kita dengan membaca Al-Quran. Atau mau kita khususkan membaca surah Yasin, silakan baca surah Yasin semampunya kita. Mau 1 kali, 2 kali, bahkan mau 3 kali, silakan. Setelah selesai membaca Al-Quran, lalu kita berdoa. Yang diawali kita memohonkan kepada Allah supaya bacaan Al-Quran kita diterima dan pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum atau almarhumah yang kita ziarahi. Itu dengan membaca Allahumma Rabbana taqabbal wa ausil sawabama qara'tuhu ila ruhi. Sebutkan namanya, di video yang lalu telah kita sampaikan. Setelah itu kita lalu mendoakan kepada ahli kubur supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini telah saya sampaikan di video yang lalu tentang cara kita berdoa kepada ahli kubur yang kita ziarahi. Masalah bagi laki-laki dan bagi perempuan telah saya sampaikan, namun tidak menutup kemungkinan di antara kalian di antara menonton video saya yang lalu, maka baik saya sampaikan lagi di sini. Setelah kita berdoa agar bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur yang kita ziarahi, yang telah saya sebutkan tadi, lalu kita berdoa. Kalau laki-laki yang kita ziarahinya, maka kita berdoa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtina ba'daha waghfir lana walaha wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Lalu ditutup dengan membaca sholawat
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita mendoakan kepada ahli kubur. Itu mau ditutup lagi dengan bacaan Fatihah. Itu merupakan bagian dari doa. Biasa suka begitu kan, walhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah, lalu dibacakan lagi surah Al-Fatihah. Itu merupakan bagian dari doa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan di video kali ini sekian saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.